Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosifa Intan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini untuk memenuhi tugas metode penelitian yang diampu oleh Dr. Taufikul Afkar, SPD, MPD, MAK. Selanjutnya adalah latar belakang dari penelitian ini. Pembangunan ekonomi merupakan istilah yang digunakan secara bergantian dengan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, dan kemajuan ekonomi. Pembangunan ekonomi sebagai acuan suatu daerah untuk dapat dikatakan baik dari segi perekonomian, infrastruktur, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan peran pemerintah. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dimana selalu menemui masalah ketenaga kerjaan. Ini dapat dibuktikan dengan jumlah angkatan kerja yang meningkat tetapi tidak sebanding dengan jumlah yang terserap. Badan Pusat Statistik mencatat angkatan kerja di Indonesia rentan 3 tahun terakhir periode Agustus 2013 sampai 2015. Pada tahun 2013, jumlah angkatan kerja mencapai 120,17 juta jiwa dengan jumlah pengangguran mencapai 7,4 juta jiwa. Keadaan ini selalu diikuti kenaikan pada jumlah angkatan kerja dan pengangguran pada periode Agustus 2015 mencapai angkatan kerja sebesar 122,38 juta jiwa dengan jumlah pengangguran mencapai 75 juta jiwa. Keadaan pasar tenaga kerja di Indonesia hampir sama dengan keadaan yang terjadi di Provinsi Lampung, meskipun dengan proporsi yang berbeda yang dilihat dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Masalah ketenaga kerjaan adalah masalah yang kompleks, dan pengangguran adalah masalah dari tidak seimbangnya antara demand for labor dan supply of labor. Ketidakmampuan negara dalam mengurangi peningkatan angka pengangguran merupakan masalah yang cukup serius bagi pemerintah dan juga masyarakat. Tenaga kerja sebagai bagian dari sumber daya manusia dan pemanfaatan jumlah angkatan kerja tentu akan mampu mempercepat pembangunan dan pertumbuhan nasional. Pertumbuhan ekonomi bertautan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang antara lain diukur dengan besaran yang disebut produk domestik bruto atau PDB pada tingkat nasional dan produk domestik regional bruto atau PDRB untuk daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB menurut harga konstan. Laju PDRB akan diperlihatkan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja secara simultan di kabupaten atau kota Provinsi Lampung tahun 2013, tahun 2015. Selanjutnya yaitu landasan teori dari penelitian ini, yang terdapat 4 teori. Teori yang pertama yaitu teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik ini dikembangkan oleh Robert M. Solow dari Amerika dan T.W. Swan dari Australia. Model Solow-Swan ini menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.
Tingkat pertumbuhan berasal dari 3 sumber, yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik sehingga produktivitas per kapita meningkat. Yang kedua, teori Harold-Domart dalam sistem regional. Teori ini melengkapi teori Keynes, di mana Keynes melihat dalam jangka pendek, sedangkan Harold-Domart melihatnya dalam jangka panjang. Teori Harold-Domart didasarkan pada asumsi perekonomian bersifat tertutup. Hasrat menabung adalah konstan, proses produksi memiliki koefisien yang tetap atau constant return to scale, serta tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Teori Harold-Domart sangat perlu diperhatikan bagi wilayah yang masih terbelakang dan terpencil atau hubungan keluarnya sangat sulit. Dalam hal ini, apabila adanya suatu peningkatan kegiatan produksi yang jumlahnya berlebih dan outputnya tidak dapat terserap, maka suatu perusahaan akan mengalami kerugian yang dimana dampaknya akan adanya pengurangan tenaga kerja. Dengan demikian, jika ada peningkatan produksi di satu sektor, diharapkan sektor lainnya akan mengikuti dan tumbuh secara seimbang. Teori yang ketiga yaitu teori Malthus. Sudut pandang kaum klasik bertitik tolak dari sisi penawaran atau supply side economies. Tingkat upah sebagai harga penggunaan tenaga kerja juga banyak ditentukan oleh penawaran tenaga kerja, dengan sumber utama penawaran tenaga kerjanya adalah penduduk usia kerja. Bila penduduk bertambah, penawaran tenaga kerja juga bertambah, maka hal ini akan menekan tingkat upah. Sebaliknya, secara simetris tingkat upah akan naik apabila penduduk berkurang sehingga penawaran tenaga kerja pun berkurang. Dengan asumsi sisi lain, usaha untuk menaikkan tingkat upah dalam jangka panjang diperkirakan orang akan menjadi makmur, sehingga ada kecenderungan untuk tidak ragu-ragu mempunyai keluarga besar. Sebaliknya, bila ada usaha untuk menurunkan tingkat upah, maka kemakmuran akan berkurang. Penurunan kemakmuran ekonomis ini akan mendorong orang untuk berhemat. Jadi dalam jangka panjang tingkat upah akan naik turun sesuai dengan perubahan tingkat jumlah penduduk. Dan teori yang terakhir yaitu teori David Ricardo. Dalam teori ini, David Ricardo mengatakan ketika standar umum kehidupan meningkat, upah minimum yang dapat dibayarkan kepada pekerja juga meningkat. Jika penyerapan tenaga kerja ini dikaitkan dengan upah minimum regional atau UMR, maka dapat diketahui bahwa ada kecenderungan hubungan negatif upah dengan penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Berdasarkan gambar kerangka konseptual tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan pada pertumbuhan ekonomi, akan mempengaruhi proses dan banyaknya tenaga kerja yang terserap. Sama halnya dengan variabel upah minimum dan tingkat pendidikan. Apabila terjadi peningkatan, maka akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Ketiga variabel bebas ini akan diuji secara simultan guna mengetahui pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung. Dalam Islam, kerja sebagai unsur produksi didasari konsep istikhlaf, di mana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia. Dalam hal ini, dalam mengolah sumber daya alam sesuai kebutuhan dan diutamakan dalam pengelolaannya didasari oleh ilmu dan pengetahuan agar dapat menciptakan maslahah bagi umat dan dirasakan dampaknya oleh seluruh lapisan masyarakat.
Selanjutnya, untuk hipotesis penelitian, di mana hipotesis sendiri merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Di sini untuk HO-nya, pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten atau kota Provinsi Lampung tahun 2013 tahun 2015. Dan untuk H-nya sendiri, pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan tingkat pendidikan itu berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten atau kota Provinsi Lampung tahun 2013 tahun 2015. Selanjutnya kita masuk pada metode penelitian, di mana ada rancangan penelitian. Di sini menggunakan penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur atau kepustakaan, yaitu penelitian yang bertujuan mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan penelaahan terhadap beberapa buku, data jurnal, dan artikel. Data penelitian ini yang berkaitan dengan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pendidikan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Selanjutnya untuk populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan dan publikasi pertumbuhan ekonomi atau data PDRB, upah minimum, tingkat pendidikan, dan penyerapan tenaga kerja pada kabupaten atau kota yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Selanjutnya, dalam hal ini menggunakan sampel 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2013-2015 untuk 14 kabupaten atau kota di Provinsi Lampung yang telah berdiri sejak 7 tahun terakhir. Dan yang terakhir ada metode yang digunakan untuk dalam pengambilan sampel pada penelitian ini, yaitu purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penentuan menggunakan purposive sampling karena peneliti menetapkan beberapa kriteria yang digunakan, yaitu data yang tersedia dan dipublikasikan untuk data kabupaten atau kota dalam runtut waktu 3 tahun terakhir yang diperoleh dan dirangkum dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data, di mana di sini ada menggunakan dua metode, yaitu metode dokumentasi dan metode observasi. Yang pertama ada metode dokumentasi, di mana metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi seperti laporan tahunan, dokumentasi yang dimiliki oleh perusahaan, buku tentang teori, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data penelitian ini diperoleh dalam bentuk data yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung untuk mendukung dan memperkuat penelitian. Metode dokumentasi didukung oleh sumber informasi melalui penelaahan studi pustaka dan berbagai sumber, seperti buku yang memuat berbagai ragam kajian teori yang sangat dibutuhkan, majalah, naskah, kisah sejarah, dan dokumen. Selanjutnya yang kedua ada metode observasi, di mana metode observasi adalah suatu kegiatan yang diperoleh dari pengamatan yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui observasi langsung dari publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Kemudian untuk variabel penelitiannya, di sini ada dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Di mana yang pertama ada variabel bebas atau variabel independen,
itu adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel ini sering disebut dengan variabel stimulus, prediktor, anteseden. Variabel independen dalam penelitian ini adalah data pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pendidikan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung tahun 2013-2015. Yang kedua ada variabel terikat atau variabel dependen, di mana variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel ini sering disebut dengan variabel output, kriteria, konsekuen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penyerapan tenaga kerja yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Selanjutnya yang terakhir ada teknik analisis data, di mana metode analisis yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang dipergunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah mendapat gambaran mengenai objek dari penelitian ini. Deskriptif kuantitatif digunakan karena agar mudah menganalisis pengaruh antar variabelnya. Alat uji analisis data menggunakan analisis regresi berganda, yaitu tentang analisis bentuk dan tingkat hubungan antara satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Pengolahan data menggunakan program komputer aplikasi SPSS 17 yang kemudian diolah dan ditarik kesimpulan, maka untuk keabsahan data dilakukan uji asumsi klasik dan hipotesis. Sekian pemaparan hasil penelitian kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.